Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Lintas Ilmu. Mungkin kalian masih banyak yang bingung, gimana sih evolusi bekerja? Apakah evolusi masih berjalan pada manusia? Jadi, mari kita bahas dalam video ini. Secara sederhana, evolusi dapat diartikan sebagai perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Faktor utama proses ini disebabkan oleh kombinasi tiga hal, yaitu variasi genetik, reproduksi, dan seleksi alam. Mari kita lihat proses tersebut pada manusia. Ketika Homo sapiens awal mulai bermigrasi keluar dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu, kelompok-kelompok kecil berkelana ke wilayah baru, dan seringkali terisolasi satu sama lain. Kelompok-kelompok kecil yang saling terisolasi ini sedikit demi sedikit mengalami pergeseran genetik yang diakibatkan variasi genetik yang terpisah. Contoh yang paling jelas adalah warna kulit. Ketika manusia berpindah ke berbagai belahan dunia, mereka yang berada di daerah dengan sedikit sinar matahari, seperti Eropa, memiliki kulit yang lebih terang. Hal ini terjadi karena terdapat variasi genetik pada gen manusia yang mendukung kulit yang lebih terang untuk produksi vitamin D, sehingga kulit yang lebih terang memiliki peluang beradaptasi lebih baik di Eropa yang lebih dingin dibandingkan tempat lain. Karena variasi genetik tersebut membuat peluang bertahan hidup lebih baik, maka populasi manusia dengan variasi genetik kulit putih menjadi dominan di Eropa. Sebab, manusia yang membawa variasi genetik kulit putih mewariskan genotip ke generasi-generasi berikutnya. Sementara itu, di daerah dengan sinar matahari yang intens, seperti Afrika, kulit yang lebih gelap memberikan perlindungan terhadap radiasi ultraviolet, dan adaptasi memperkuat sifat-sifat ini. Contoh lain adalah kasus suku Tibet. Suku Tibet memiliki variasi genetik berupa gen EPAS1. Gen EPAS1 membantu mereka mengolah oksigen lebih efisien, memberikan keuntungan bertahan hidup. Variasi genetik EPAS1 diwariskan dari genom Denisovan yang telah punah. Individu-individu dengan gen tersebut lebih mungkin untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga gen ini menjadi lebih umum dalam populasi Tibet. Banyak contoh variasi genetik pada manusia seperti tekstur rambut, warna mata, dan bahkan bentuk tubuh juga dipengaruhi oleh proses evolusi yang bersifat acak ini. Bisa dikatakan variasi genetik sebagai probabilitas sifat yang muncul, yang dapat diwariskan. Selanjutnya, tempat yang cocok untuk beradaptasi dan isolasi membuat sifat-sifat setiap kelompok yang terisolasi satu sama lain semakin terpisah dan berbeda. Akhirnya, variasi genetik yang terpisah tersebut memunculkan berbagai ras. Jika terlalu lama terpisah dan terisolasi, bisa jadi tiap ras menghasilkan spesies yang berbeda. Seperti genus unta atau Camelus, yaitu lama, alpaca, guanaco, dan vicuna, yang terisolasi lama, satu sama lain menjadi spesies yang terpisah. Variasi genetik yang dapat diwariskan ini disebut genotip. Genotip yang diwariskan akan mempengaruhi sifat yang muncul pada keturunannya, yang disebut fenotip. Akan tetapi, fenotip tidak selalu langsung muncul, seringkali muncul akibat adaptasi terhadap lingkungannya. Jadi, begitulah kira-kira evolusi bekerja. Yang ternyata evolusi terjadi karena probabilitas acak pewarisan variasi genetik terlebih dahulu, baru adaptasi memunculkan sifat yang diperlukan untuk bertahan hidup, daripada adaptasi terlebih dahulu. Ini menjawab, kenapa seseorang yang tidak memiliki variasi gen untuk dapat bertahan pada lingkungan tertentu, seperti untuk tahan di cuaca dingin, akan kesusahan. Karena variasi gen tidak serta-merta muncul, walaupun mencoba beradaptasi lama. Dalam sejarah evolusi, seringkali suatu spesies punah karena variasi genetiknya tidak mendukung lingkungan yang berubah. Dan yang memiliki keuntungan genetik yang tepat terhadap lingkungannya yang akan tetap eksis dan bertahan. Dan inilah yang disebut seleksi alam.
Baiklah, dari semua pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan. Manusia tetap terus berevolusi dengan menghasilkan variasi-variasi genetik acak, adaptasi dan seleksi alam yang diturunkan terus setiap generasi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati video ini, silahkan klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan lebih banyak konten lainnya tentang sains. Sampai jumpa pada video selanjutnya.